Teman-teman semua, pada siang hari ini bisa lihat di belakang saya nih ya, ada banner judulnya Turnamen e-sport. Turnamen e-sport sekarang udah marak banget nih di Indonesia, khususnya teman-teman Gen Z udah pada suka banget itu bertanding di digital handphone. Biar lebih lengkap lagi ada rekan saya Mbak Julia bisa menerangkan. Hari ini kita sedang turnamen Mobile Legends volume 1 alias pertama kali kalau di DKI Jakarta. Yang datang kebetulan ada 16 squad. Jadi kurang lebih ada 80 orang. Kita buka pendaftaran bebas. Gitu. Jadi tapi ada slotnya gitu. Jadi ada batas waktu. Nanti yang jelas akan ada 3 pemenang, juara 1, 2 dan 3. Kalau di Medan sudah pernah mengadakan 180 turnamen. Kalau di Jakarta ini baru pertama kalinya. Kami pernah 400 peserta. Itu kalau dihitung ada berapa squad ya? Karena itu PUBG sih Mas waktu itu. Beda-beda gamenya. Jadi kami mau mencoba banyak game, nggak cuma ML, nanti mungkin ada PUBG, kemudian ada Valorant. Soalnya pasar kami tuh pengennya nggak cuma cowok doang, ada cewek-cewek juga gitu. Jadi AWE ini kan kita bekerja sama juga dengan kafe-kafe yang menjadi venue kita gitu ya. Jadi nggak cuma di tempat ini, nggak cuma di Sunter. Nanti bisa jadi di Jakarta Barat, bisa jadi Jakarta Timur, Pusat. Tergantung siapa yang bisa kita ajak collab untuk bekerja sama jadi venue. nih sekarang kita lagi mau menuju pertandingan ya. Ya. Kita bisa lihat ya para pesertanya nanti berkunjung satu-satu, mereka sedang siap-siap untuk bertanding. Stay tune teman-teman. Oke, nih teman-teman DH, kita sekarang udah dapat nih satu pemain yang dia lagi siap-siap. Namanya Mas siapa Mas? Iksan. Kira-kira kita bisa tahu nggak nih persiapannya apa nih menjelang Worlds sebentar lagi? Persiapan kita sih tadi sebelum main kita brawl dulu, tes jaringan, cocok apa enggak, kalau enggak kita cari solusi. Terus kalau masalah latihan kita selama hampir tiap malam selama seminggu ini latihan terus. Semua satu grup ini kira-kira menjaga kesulitannya seperti apa? Masalah komunikasi sangat baik. Paling minusnya sering offset aja sih. Kira-kira yakin ya bisa menang? Yakin, ya? juara. Selamat Optimis. bertanding. Oke. Mas. Gimana Bang, agenda hari ini kira-kira seperti apa Bang? Rame banget nih teman-teman. Jadi kita sebenarnya orang-orang tua ingin membangkitkan semangat orang-orang muda kaum milenial untuk lebih mencintai games sebagai elektronik sport, tapi dengan cara dia offline, mereka harus ketemu. Jadi mereka satu sama lain berkenalan sehingga potensi-potensi di antara mereka bisa terbangkitkan. Selain kita mencegah seperti yang terjadi beberapa negara China, seperti di Hong Kong dan Jepang, orang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan lawan jenisnya. Orang sudah tidak lagi familiar dengan berkawan. Orang sudah online. Kita setuju dengan online, tetapi sebagai manusia yang beradab, sebagai manusia yang harus berkembang biak, sebagai manusia yang harus saling menolong sesamanya untuk ikut bertanding, tetapi dalam konteks bertemu offline. Abang sendiri kira-kira ada alasan apa nih Bang memilih untuk meningkatkan lah, menjadi inisiator dan meningkatkan gairah teman-teman ini hobinya menyalurkan hobinya gitu. Jadi ini kan potensi luar biasa. Selain kita sebagai orang tua kepada generasi penerus ingin mendorong mereka lebih maju dari kita tentunya. Peradaban ke depan tentu lebih dari saat ini, kompleksitasnya dan persaingannya tentu luar biasa. Harapan kita mudah-mudahan ini bisa menjadi torehan kecil untuk menjadi besar di kemudian hari. Ya, yang pasti e-sport itu adalah bagian dari sistem aplikasi informatika. Melalui kehadiran kami di sini, kita berharap semua antusias dari e-sport, game itu mengetahui bahwa negara hadir. Negara hadir di ruang-ruang dan sudut-sudut ekosistem digital, baik offline maupun online. Itu pesan pertama. Yang kedua, yang jelas saat ini Indonesia sedang dalam pertempuran melawan judi online. Dan judi online itu suka menipu dan memanipulasi masyarakat seolah-olah dia adalah game. Jadi peran serta dari teman-teman
antusias dari e-sport, termasuk para atlet, itu sebenarnya sangat penting untuk memberikan literasi digital bagi masyarakat agar masyarakat digital kita itu menjadi lebih berdaya secara informatika dan bisa menjadi para atlet, para pemain game online di Indonesia itu menjadi pandu-pandu digital bagi masyarakat terkait sama tadi misalnya contohnya judi online, tapi secara umum digital safety, kenyamanan dalam kehidupan digital. Kami di sini didampingi sama direktorat yang di bawah kami, Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Ekonomi Digital yang selama ini sebenarnya sudah hadir mungkin secara silent ya, gitu, untuk mendampingi masyarakat di belakang layar gitu, mendampingi masyarakat terkait pengembangan serat-serat literasi digital. Literasi digital ada 4 porosnya, ada digital culture, digital skill, digital ethics, dan digital safety gitu. Jadi itu itu 4 pilar yang kita tentunya pengen berharap supaya ya teman-teman AOWI juga ikut berada di dalamnya. Potensi ekonomi digital itu luar biasa besarnya gitu. Kita masyarakat dengan 270 juta penduduk gitu, dari sisi e-sport aja kita lebih dari 1 miliar US dollar di sini, dan ini juga di sisi lain mendorong para game developer Indonesia, game developer lokal, supaya ini ada pasar besar nih gitu. Jadi kita perlu mendorong ya, kita kan kemarin PON ya harusnya ngikutin, AOI harusnya ngikutin PON udah selesai ya, cabur e-sport gitu. Di situ ada 2 game lokal kita dipertandingkan, Lokapala sama Battle of Guardian. Jadi itu satu hal yang sangat positif ya ke depan. Artinya seperti bersama Pak Presiden, kita jangan cuma jadi pasar, kita harus jadi produsen juga gitu, karena kita perlu melayani masyarakat kita. Saya kira itu.